الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan puncak dari syukur itu dengan menampakkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Marilah kita senantiasa berusaha dalam tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan serta dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai muslim tentu tidak boleh mengabaikan setiap musibah yang menimpa sebuah negeri. Ternyata musibah itu tidak jauh dari kita, bahkan seperti silih berganti. Maka hendaklah kita senantiasa mengambil pelajaran dari setiap musibah itu. Khutbah kita berjudul Jangan Abaikan Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan peringatan Allah dan Rasul-Nya. Dalam setiap musibah itu ada pelajaran. Jika bencana itu datang, fungsinya hanya dua saja. Yang pertama, hukuman dari Allah untuk yang engkar dan durhaka kepadanya. Yang kedua, ujian untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ambil satu contoh di dalam Al-Quranul Karim. Betapa umat terdahulu diberi peringatan oleh Allah, tapi mereka justru nantang atau meminta azab itu disegerakan. Begitulah perilaku manusia, padahal mereka dihadirkan ke muka bumi ini hanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Akan tetapi ketika mereka telah dihadirkan ke muka bumi ini, mereka menikmati nikmat dan karunia Allah, tapi mereka durhaka kepada Allah. Contohnya saja umat Nabi Hud yang dikenal dengan kaum Ad. Mereka diberi oleh Allah nikmat dan karunia yang banyak. Secara fisik mereka badannya tegap-tegap. Mungkin boleh dikatakan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Secara teknologi mereka mampu membuat atau membuat bangunan-bangunan menjulang tinggi. Secara ekonomi mereka sangat maju dalam pertanian. Dalam perekonomian mereka benar-benar maju. Artinya secara ekonomi mereka pun berkecukupan. Secara teknologi mereka memiliki kemampuan. Secara postur tubuh mereka gagah-gagah. Tapi mereka durhaka.
Mereka tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Maka Allah memberikan azab kepada mereka. Diawali dengan kemarau panjang yang begitu lama. Dan ketika kelihatan awan hitam, mereka sangat gembira dan mereka mengira itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Falamma ra'awhu 'aridatan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadza 'aridun mumtiruna, bal huwa masta'jaltum bihi, rihun fiha 'adzabun alim." Ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tetapi itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah, umat-umat terdahulu mereka pembangkang, bahkan suka nantang-nantang azab Allah. Kalau memang betul kamu membawa kebenaran, mereka katakan lebih kurang demikian kepada para Rasul Allah. Jika betul kalian itu utusan Allah, suruh datangkan oleh Tuhan kalian itu bencana besar. Maka bencana ini benar-benar Allah datangkan untuk mereka. Diawali dengan musim kemarau, kemudian kelihatan awan hitam yang mereka mengira itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Oleh sebab itu, saat ini ketika kita sedang mengharapkan turunnya hujan, walaupun langit sudah kelihatan hitam, kita tidak dapat memastikan kalau itu benar-benar hujan yang akan turun. Karena bisa jadi peringatan Allah yang akan turun. Ataupun kalau ia turun dengan derasnya, sehingga memenuhi sungai-sungai, menjadikan lereng-lereng menjadi longsor dan menjadikan banjir bandang yang menghanyutkan rumah-rumah manusia. Maka janganlah kita engkar dan durhaka pada Allah. Jangan kita merasa kuat, merasa lebih, kemudian kita durhaka kepadanya. Lebih jelas lagi jemaah yang dimuliakan Allah, seperti apa dahsyat azab yang diberikan kepada mereka itu. Dalam ayat lain, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Sedangkan kaum 'Ad itu mereka telah dibinasakan dengan topan yang sangat dingin. Jadi hukuman azab yang Allah kirim untuk kaum 'Ad adalah dikirim angin topan yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Dan kata Allah, maka kamu melihat kaum 'Ad waktu itu, waktu ditimpa musibah itu, mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Maka apakah kalian melihat ada yang tersisa di antara mereka? Kata Allah. Artinya apa? Semua yang durhaka itu habis. Mereka bergelimpangan seperti kurma atau pohon kurma yang lapuk. Bahkan lebih lagi dari itu. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihimur rihal 'aqim ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Dan terhadap kaum 'Ad, atau pada kisah kaum 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu yang dilewatinya, melainkan dijadikan seperti serbuk.
Jangan kita menyombongkan diri kepada Allah. Membangkang. Tidak mau bersyukur. Tidak mau patuh. Tidak mau taat. Bahkan nantang-nantang. Berkaca diri. Lihat siapa kita. Tidak sebanding dengan makhluk Allah yang kuat-kuat dan besar-besar lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa itu maknanya adalah meninggalkan maksiat karena takut akan azab Allah. Di antara maknanya demikian. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari azabnya, terutama di dunia sebelum kita sampai nanti ke akhirat. Sedangkan untuk umat Rasulullah, dalam hadis dari Abdullah ibn Umar, intinya demikian, bahwa Rasul mengatakan 5 hal, 5 musibah, jika kalian diuji dengannya, aku berlindung pada Allah agar 5 musibah itu tidak kalian jumpai, kata Nabi. Nabi sudah mengkhawatirkannya semenjak dahulu. Yang pertama, tidaklah perzinahan tersebar luas, bahkan dinampakkan terang-terangan, kecuali kata Rasul akan Allah datangkan kepada kaum itu penyakit ta'un, yakni suatu penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan sebahagian umat, kalau dilihat dari sisi definisi, zina itu hubungan tidak sah antara laki dan perempuan, yakni di luar pernikahan. Namun lebih dari itu, sebagian manusia melakukan perkawinan sesama jenis. Luar biasa. Mereka merasa tidak bersalah, bahkan seakan-akan meminta untuk diakui keberadaannya. Umat Nabi Lut, Allah binasakan dengan dibalik bumi ini, kemudian dihujani dengan hujan batu. Ada sebuah atau sepenggal kalimat dalam Al-Quran tentang perilaku umat Nabi Lut. Bisa jadi kita temui hari ini. Ketika mereka dinasehati, ketika mereka dilarang bermaksiat, mereka justru marah kepada yang melarang, bahkan mengusirnya. Nabi Lut dan kaumnya diancam oleh umatnya, oleh kaumnya. Apa kata mereka? Akhrijuhum min qaryatikum. Usir mereka dari kampung kalian. Lut dan pengikutnya, usir. Innahum unasun yatatahharun. Karena mereka adalah manusia sok suci.
Hari ini, kalau ada kita tegur orang yang bermaksiat terang-terangan, ringan saja lidahnya berkata pada kita, tak perlu urus kami, sok suci kalian. Ini perilaku, sikap-sikap umat Nabi Lut yang sepertinya ditransfer atau diamalkan oleh manusia akhir-akhir ini atau hari ini. Maka tunggu saja, kata Nabi, akan Allah kirim penyakit yang belum ada, bahkan tidak ada obatnya. Yang kedua, tidaklah seseorang mengurangi timbangan dan takaran, melainkan akan didatangkan oleh Allah paceklik dan penguasa akan zalim kepada mereka. Wahai para pedagang, jujurlah. Karena dalam surah Al-Mutaffifin Allah sebutkan beberapa sifat pedagang. Apabila menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Apabila dia yang belanja, dia minta dipenuhi, bahkan dilebihkan. Seorang pedagang jujur bertanya kepada khatib, Ustadz, bagaimana cara saya bertobat? Apa dosa Anda? Saya pedagang di pasar, jadi tidak pakai kwitansi atau struk seperti di swalayan-swalayan. Saya dengan cepatnya menulis barang yang dibeli oleh pembeli, tapi saya tulis dengan kencangnya. Satu item kadang saya tulis 3 kali. Begitulah cara saya menguras duit pembeli. Bagaimana cara saya tobat? Lama sekali saya melakukan hal seperti itu, katanya. Artinya, kadang-kadang dia kurangi timbangan, kadang-kadang dia lebihkan hitungan. Terkadang pembeli sampai di rumah pun menghitung kembali. Tapi apalah, katanya, udah biarlah di akhirat saja kita terima. Karena toh kalau ke pasar lagi habis waktu, habis ongkos. Jika para pedagang curang, mungkin kalau hari ini lebih spesifik lagi, lebih luas lagi, mungkin para pelaku ekonomi curang, maka Allah datangkan kesulitan ekonomi, paceklik. Dan mereka akan dizolimi oleh penguasanya. Kemudian ketiga, apabila enggan mengeluarkan zakat, Allah tahan turun hujan. Kalaupun turun, itu untuk hewan dan tumbuhan, kata Nabi. Atau mungkin kalaupun turun, dia bukan nikmat lagi, tapi nikmat, yakni bencana. Yang keempat, bila melanggar janji dengan Allah dan Rasulnya, Allah jadikan orang lain selain mereka, yakni orang-orang kafir menguasai mereka dan mengambil sebahagian apa yang mereka miliki. Kalau bahasa sekarang, Allah biarkan bangsa lain menguasai negerinya. Allah biarkan bangsa lain menguras kekayaan alamnya. Yang terakhir, peringatan Nabi. Bila para penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah, atau mereka memilih-milih mana yang cocok saja, maka kata Rasulullah, Allah jadikan sesama mereka saling cakar-cakaran, saling bermusuhan. Maka jangan abaikan peringatan Allah dan Rasulnya. Cepat atau lambat, dia pasti terjadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemimpin kami. Tuntun mereka ke jalan-Mu yang lurus.
Jadikan mereka manusia-manusia yang beriman dan takut kepadamu. Jadikan mereka orang-orang yang adil. Jadikan negeri kami negeri yang makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.